jejeran. Sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya. Itu deh. Rai Mas Jat. Enggak Mas Jat dilekasi Mas Jat. Apa sekiranya masih ada unek-unek yang belum plong, monggo diplongkan. Ampun plong. Yang lain mungkin Ciples, Edi, Maji, pripun? Dadung ngawuk. Dadung ngawuk iki. Pripun dadung ngawuk? Kenapa kita kok harus dimatikan? Kok tidak biarkan mati dulu, manekungnya ditambah gitu. Gak pitakon model apa? Kula enten anu kok. Setengah wedi. Pertanyaanipun mekaten nggih. Patrap mijil sowan nenek sehari-harine wonten dalem utawi istilahipun merantau niku kedah wajib nggih kalih tata lenggah sak sampunipun tangi tilem niku. Niku penjelasan detailipun kados pundi. Tangi tilem berarti ora sida tangi. Siji kuwi kepindhone Mas Maji. Milik kita adalah saat ini. Wae awake dhewe iki saiki. Punya kita, milik kita adalah saat ini. Tadi itu sudah bukan milik kita lagi. Nanti masih belum milik kita. Jadi jenengan harus mulai belajar menerima, menikmati dan mensyukuri saat ini. Apa yang jenengan pertanyakan itu belum terjadi. Jadi kesimpulannya hari esok itu enggak boleh dipikir lah, ngoten ya. Yang belum terjadi katanya. Bukan ndak boleh, tidak layak untuk dipikir. Lawang dudu wae. Lah kalau kita mikirin hari esok, kuwi padha karo ngrasani, lawang dudu wae kok diomong. Nah, kalau kita berbicara tadi iki padha karo ngungkit-ngungkit ora lilo apa yang terjadi tadi itu ora lilo, mulai diungkit-ungkit. Jadi jenengan harus mulai belajar menerima, menikmati, mensyukuri saat ini karena milik kita adalah saat ini. Tadi sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Kenapa di dalam menekung ada istilah dimatikan? Karena ujungnya manekung adalah masuk ke ranah abadi. Ujung daripada manekung adalah memasuki ranah abadi atau masuk ke dalam dimensi abadi atau masuk
ke dalam alam abadi. Alam abadi itu alamnya hidup. Alamnya ruh suci. Alamnya maha suci. Alam itu hanya bisa ditempati oleh suci. Alam itu hanya bisa ditempati atau dimasuki oleh sesuatu yang abadi, oleh sesuatu yang suci. Jika tidak suci, tidak abadi, tidak bisa masuk ke alam suci atau alam abadi. Seperti contohnya raga kita. Raga kita itu bukan sesuatu yang abadi, bukan sesuatu yang suci. Termasuk pikiran kita, panca indera kita, itu juga bukan sesuatu yang abadi, bukan sesuatu yang suci. Jadi tidak bisa memasuki alam keabadian. Yang bisa masuk ke alam keabadian hanya hidup kita, hanya ruh suci kita. Jadi untuk bisa masuk ke alam keabadian, maka hidup kita harus dipisahkan dengan wujud kita. Kalau tidak dipisahkan, tidak bisa. Terkecuali jika sudah pernah sampai ke alam keabadian, maka tubuh kita akan terlibat menjadi suci, terlibat menjadi abadi. Artinya tubuh kita bisa kita bawa masuk ke alam keabadian tersebut. Tapi kalau belum pernah, belum bisa. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Itu jawaban dari pertanyaan, kenapa ada istilah dimatikan di dalam manekung. Oke, Dadung Awu. Oke. Kelanjutannya, jangan bimbang, jangan ragu, apalagi takut, karena saya bertanggung jawab penuh tentang kematian panjenengan di area manekung tempat saya. Tapi kalau di luar area tempat saya tidak tanggung jawab. Nah, sekarang pertanyaannya, siapkah panjenengan saya matikan untuk bisa masuk ke alam keabadian? Siap. Siap. Kalau siap, maka mulai malam ini satu persatu akan saya matikan. Karena kalau panjenengan belum mengalami sendiri, kalau panjenengan belum menyaksikan sendiri, betapapun saya mendoktrin panjenengan, panjenengan tetap akan goyah ketika menghadapi masalah berat. Saya percaya walaupun saya belum pernah masuk ke alam keabadian, bahwasanya alam keabadian itu seperti bla 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 bla. Saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya. Oke. Ketika lagi tidak punya masalah. Bagaimana ketika sedang menghadapi masalah? Apakah tetap yakin? Belum tentu. Karena itulah kelemahan manusia. Makanya mau tidak mau,
berhasil membersihkan pikiran, hati syahwat, atau tidak berhasil membersihkan pikiran, hati syahwat. Kalau sudah saya anggap cukup di dalam manekung, pasti akan saya matikan. Karena hanya dengan cara itu, bagi pemula bisa memasuki alam keabadian atau alam kesucian. Secara pemahaman, secara pengertian, saya sudah terlalu banyak berbicara menjelaskan tentang suci itu bagaimana, suci itu seperti apa, abadi itu bagaimana, abadi itu seperti apa. Sudah tidak kurang-kurangnya saya memberikan informasi tentang itu. Tapi betapapun banyaknya saya menjelaskan tentang pengertian, pemahaman, dan pengetahuan suci dan atau keabadian, tetap akan seperti kapas di atas air kalau belum mengalami sendiri. Ngambang. Ya, seperti itu. Nggih. Di dalam kehidupan ada 7 alam. Di dalam kehidupan ada 7 alam. Pertama, alam wujud atau alam kasat mata. Yang kedua, alam barjah. Alam di mana perpisahan antara hidup dan wujud terjadi. Yang ketiga, alam jin. Di mana manusia-manusia tidak kasat mata itu tinggal atau hidup. Yang keempat, alam sukma atau alam arwah, atau bisa juga disebut sebagai alam anasir. Yang kelima, alam kesempurnaan. Alam di mana makhluk-makhluk bisa berhasil kembali kepada asal usulnya. Yang keenam, alam suci atau alam abadi. Alam di mana hidup bertemu dengan Maha Hidup. Alam di mana hidup manunggal dengan Maha Hidup. Dan yang ketujuh adalah alam gaib. Alam yang tidak bisa dipikir oleh semua makhluk. Dan disitulah Maha Suci yang telah manunggal dengan datnya, yang telah manunggal dengan ruhnya berada.
Dan di setiap alamnya itu memiliki 7 lapisan partikel atau dimensi. Di setiap alamnya itu memiliki 7 partikel lapisan atau lapisan partikel atau 7 dimensi. Di dalam kehidupan itu ada 7 alam seperti yang sudah saya uraikan tadi. Dan di setiap alamnya itu memiliki 7 lapisan partikel atau dimensi. Seperti alam wujud misalnya. Alam kasat mata, tempat tinggal kita sekarang ini. Itu memiliki 7 lapisan partikel atau dimensi. Salah satu contohnya, bumi, air, langit atau angkasa, dan lain sebagainya. Dan di setiap lapisan partikelnya itu juga memiliki 7 lapis lagi. Satu misal contoh bumi. Bumi itu memiliki 7 lapisan. Atau langit. Langit juga memiliki 7 lapis. Air juga sama, memiliki 7 lapis. Angkasa atau angin juga sama, memiliki 7 lapis. Sebab karena itu, kunci dibaca 7 kali. Untuk melampaui jumlah 77 di setiap alam dan lapisan partikelnya. Nah, setiap makhluk hidup, jika di masa hidupnya belum pernah mencapai kahanan suci, belum pernah mencapai keadaan suci, belum pernah masuk ke ranah suci, ke alam suci, sudah pasti akan tersesat. Karena saking banyaknya lapisan dimensi alam partikel. Dan masih banyak bahasa-bahasa mumeti lainnya. Dengan yang sudah saya uraikan, adakah pertanyaan? Yang dipateni genah. Ya, Yang dipateni genah Pak No. harus jenengan pemahamannya harus mumpuni. Nggih. Mriku anune pendak iki pun gamblang. Kunci niku harusnya niku diwaca ping 7 napa mlebihi saged napa mboten. Ping 7. Kunci kuwi diwaca ping 7 dan panjenengan jangan tidak tepat mencerna. Ya. Ping 7, kejepit metu apane rasane, rasa apane, rasa sucine, rasa sempurnane, rasa abadine, rasa uripe. Jadi dengan asal lebih dari ping 7. Ora dudu mboten angsal. Sampean maca kunci ping 100 nek durung ketemu rasane, urung kecekel rasane, berarti maca kuncine sampean kuwi mae durung ping 7.
sampean maca kunci ping 100 ning rasane durung kecekel, rasane durung ketemu, rasane durung ternikmati oleh sampean, berarti durung ping 7. Najan to sampean maca kunci kuwi mau wis jumlahe wis ping 100. Maksud. Tapi yen sampean maca kunci nembe sepisan utawa nembe separo, wis iso ketemu rasane, wis iso nyekel rasane lan iso nikmati rasane, ya kuwi wis ping 7 anggone sampean maca kunci. Ning ora iso mandek, kudu tetep rampung ping 7. Jadi ojo mentang-mentang maca kunci wis oleh separo ketemu rasane terus iso nikmati rasane, mandek wacanane mung separo kuwi. Maksud untuk mengatasi kesesatan, Pak. Untuk mengatasi kesesatan, maka kudu mati sak jeroning urip. Atau masuk ke alam abadi atau masuk ke alam suci sebelum jatuh tempo ajal. Utawa saurunge mati. Sahabat Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya di alam suci atau di alam abadi itu ada apa toh Pak Web? Saya penasaran banget kalau tidak segera-segera dimatikan. Bukankah tadi sudah saya katakan tentang suci, tentang abadi, saya sudah tidak kurang-kurangnya memberikan penjelasan, pengertiannya dan pemahamannya. Bahwa suci atau abadi itu langgeng tan kenaning owah gingsir. Ora iso dicampuri, ora iso kecampuran dening apa wae. Di dalam bahasa lagunya disebut apa-apa ora ana ya alam suci ku. Awang wung suwung ora ana apa-apa. Apa-apa ora ana. Ya kuwi alam suci, ya kuwi alam abadi. Di alam suci dan di alam abadi itulah kita dicipta. Di alam suci, di alam abadi itulah hidup kita berpisah dengan maha hidup kita. Dan di alam suci atau di alam abadi itulah nantinya hidup kita akan menyatu dengan maha hidup kita. Dan seluruh yang terkait dengan hidup kita akan kembali kepada asal usulnya masing-masing. Kalau kita belum pernah sampai ke sana, pasti akan
wis tersesat, tertipu Mang. Termasuk akan mempengaruhi pada lagu kita. Iya. Karena masih ada keraguan. Walaupun itu hanya secuil. Wah, daripada mati, daripada dimatikan ya Mari dewe. masih mending saya percaya saja deh Pak Web. Kan Pak Web sudah menjelaskan bla 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 bla. Ah, saya percaya saja deh. Daripada dimatikan, tidak bisa. Kalau masih katanya belum ngalami sendiri, tetap ngedebus. Tetap ngedebus. Kesimpulannya kan pun ketemu kan. Nah, Kalau kesimpulan ketemu itu wis ora was melang oleh. ya. Lagi pula ngapain takut? Lawong saya bertanggung jawab. Jadi setelah saya pikir-pikir lagi, sebenarnya video rekaman tentang penyelesaian Manekung saya upload di YouTube sekalipun itu bukan suatu masalah. Karena apa? Karena walaupun sudah tahu apa yang disaksikan, kalau belum ngalamin sendiri, belum menyaksikan sendiri, tetap ngedebus. Artinya kesempurnaan abadi masih belum bisa menjadi milik kita. Karena belum mengalami sendiri, belum berjuang sendiri, belum berkorban sendiri, belum mengabdi sendiri, belum mengalami sendiri. Jadi sekalipun pengertiannya kita tahu, pemahamannya kita tahu, tetap belum bisa menjadi hak milik kita. Tentang kesempurnaan abadi tersebut. Jadi saya rasa sekalipun rekaman video tentang penyelesaian Manekung saya upload di YouTube bukan suatu masalah. Toh yang menyaksikan belum mengalami sendiri, belum berjuang sendiri, belum berkorban sendiri, belum mengabdi sendiri, belum mengalami sendiri, baru sebatas menyimak dari video di YouTube. Jadi hanya pengertiannya yang dipegang, hanya pemahamannya yang dipegang. Sementara kenyataannya tentang kesempurnaan abadi masih fiktif baginya. Gitu. Tersesat. Bagaimana? Siap saya matikan malam ini? Siap. Kalau siap ngentek ke sarokokan ya. Nih saya masih ngerokok soalnya. Sarokokan. Kita break sarokokan. Siap. Sarapan. Suci. Tanggung, eman-eman. Sambil menghabiskan rokok sebatang, bukan berarti tidak boleh ada ungkapan. Monggo. Daripada nanti waktunya disilih karo jin, dinggo takon ning aku mending dimanfaatkan jenengan kabeh. Ora enek kesempatan terakhir. Panggil salah ya Pak. Nah, Orang mati ya mare. Iya. nah lek sampean menyimpulkan ini adalah kesempatan terakhir, sampean kudu kirim surat. WA anak bojo kono ngabari. Nek aku ora balik aja goleki. Ngono. Nggih, jenjeng yang merisikan jiwa sol. Itu pun paham klik istilahnya. Nek
nek Tulungagung ora benjing gak iso benjing. Ora iso, Mbak. Tulungagung tidak boleh. Wong Belum asal bisa. gede yo ngentekne klambine kuwi sik. Belum bisa pulang besok Tulungagung khusus karena saya ada pamrih untuk Tulungagung. Yang saya pamrih cuma satu, tapi liyane kudu melu ndukung. Soale sing tak pamrih kuwi calon engko dadi jimate sampean ning Tulungagung. Nggih, Mbak Jat. Joget sesat awake. Sesat. Pengertiannya alam jin, Pak. Nggih. Tolong dibuka. Yo, alam jin itu nggak ada pengertiannya, Mbah Jat. Alam jin itu alam makhluk sama seperti alam kita saat ini. Jadi Gusti Allah kuwi menciptakan dua makhluk. Satu manusia, keduanya jin. Dengan kehidupan yang sama. Namun ada satu perbedaan. Kalau bangsa jin itu tuli, tidak bisa mendengar pembicaraan kita. Sedangkan kita sebagai manusia itu buta, tidak bisa melihat wujud jin. Nah, hanya itu perbedaannya. Selain itu, podo. Kalau di alam kita ada mobil, ada bank, di sana juga sama. Kalau di alam kita itu ada tempat selingkuhan, ya ning kono podo wae ana tempat lonte barang. Sama kehidupannya. Jadi kehidupan bangsa jin dengan kehidupan bangsa manusia itu berdampingan, Mbah Jat. Sama. Pun kelebon jin, Mbak. Jadi jin juga mengalami kematian sama seperti manusia. Ya di sana juga ada agama, kepercayaan sama. Ya ono sing ganteng, ono sing elek, ono sing ayu, padha ae. Ono sing lara mriyang, sama saja. Tugasnya juga sama. Sama. Yaitu mengenali Maha Suci hidup. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk orang hanya untuk itu Tuhan menciptakan jin dan manusia. Nah, kalau kita sampai tidak mau bersujud kepada Maha Suci, berarti kita keluar dari desain. Keluar dari rancangan Tuhan. Abot. Hukumnya abot. Hukumnya bukan disiksa oleh malaikat, bukan. Hukumnya bukan ketelindas mobil utawa kurugan gunung, ora kelongsoran utawa keterak tsunami, enggak. Hukumnya enggak seperti itu. Hukumnya berat. Seperti apa beratnya? Akan dilahirkan secara terus-menerus ke dunia dengan berbagai macam wujud sampai dia mau bersujud kepada Maha Suci. Tak pateni, tak uripi, tak pateni, uripi ndak waleh. Iya kalau nek urip sing kepindhone iki luwih ganteng, luwih sugih. Nang pite tak belai. Nah, urip pertama wae wis kerubung utang, urip keduane kerubung rentenir, yang tambah parah. Ora wurunga dadi kadal. Aduh. Piye? Ora rampung-rampung ah. Lelep karo utang. Luwih abot kan timbangane disiksa malaikat. Mending disiksa malaikat. Ana enteke wektune kan. Nah lek kaya ngono kuwi kapan tae? Lahir ning alam dunya urung gelem sujud, pateni dilairne neh. Dadi cacing. Urung gelem sujud maring Maha Suci, pateni lahir kene dadi kadal. Piye? Kadang kala dadi wong kerubung utang. Elek maneh rupane. Alah.
stres karo-karo. Stres terus. Tingkat yang 5-6 ya apik apa ini tingkat yang itu wis ndak umum kan. 5 ngono wae iya sempurna mbah 5 wisan. Penenggan yang 6 7 Pripun Mbah Jab kok senyummu menggatalkan hatiku. Garek ndok petik. Iki ciplas iki koyone keringetan iki. Ora. Komplit Mas. Ngapun tak mikir sok ngomong. Kenyataan lho saiki iki. Nggih ngoten kok nggih. Siap. Siap semua? Siap. Kalau siap, semua bergeser ke sana. Geser ke sana. Beri saya ruangan luas di sini. Mbung ojo bari anu ya mubeng ae mubeng sana. Ya gitu ya enggak apa-apa. Ya agak ke sana engko sampean katut engko. Katut kegawa. Siap nggih? Siap. Ini pesan terakhir dari saya. Mbok menawa sampean ora gelem tak jak balik engko. Ya, ini pesan terakhir pesan terakhir dari saya buat panjenengan semua yang akan saya matikan malam ini. Ketika proses terjadi, percayakan jiwa raga panjenengan kepada saya. Sepenuhnya. Dan saya akan bertanggung jawab tentang itu. Ketika proses terjadi, ketika proses sedang terjadi, singkirkan keraguan, buang takut, percayakan jiwa raga panjenengan kepada saya. Dan saya akan bertanggung jawab penuh tentang jiwa raga panjenengan. Itu pesan terakhir dari saya. Siap? Kita action. Dimulai dari Mas Narto. Kadang dari mana Mas Narto ya? Nganjuk. Mas Narto kadang dari Nganjuk. Duduk di tengah-tengah situ. Maju lagi sedikit. Oke, siap di situ. Duduk. Mantap. Kita action. Manro.
Siapa Tuhanmu? Tolong geserin mas. Santai mas, relax. Tolong geser sedikit. Dikit lah. Oke siap. Grogi mas? Ora apa-apa. Iki gak dicopot tadi. Orang bocil akeh. Tujuan panjenengan menekung apa? Meraih kesempurnaan hidup dan mati. Itu sangat luar biasa. Dan ini adalah kesempatan buat panjenengan. Jadi jangan sia-siakan. Oke? Jangan ragu, jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Percayakan jiwa raga panjenengan kepada saya. Dan saya akan bertanggung jawab. Oke? Tidak usah macam-macam, nggak usah neko-neko, cukup diam dan ikuti petunjuk dari saya. Siap? Ikuti suara saya, Mas. Santai, relax, santai. Ikuti suara saya. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Sebut asma sejatine. Jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karso. Arso hanya seni sejatine urip. Cukup diam, santai, relax. Serahkan dirimu kepada saya. Serahkan dirimu kepada saya, dan saya akan membawa ke alam keabadian. Mas kenapa apa? Para apa? Oke. Selamat. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Nah, kenapa takut? Lah. Saya santai, saya meneng urung rampung, aku urung takok. Rasane kaya wong turu kan. Kenapa takut? Pandengane Mas Narto peteng apa padang? Oh, berarti padang.
nalikane Mas Narto weruh padang kang tanpa wates iki. Apa ning kono Mas Narto weruh suka Mboten weruh neraka. Weruh malaikat. Terus kita dari Selamat po, matur nuwun. berarti Mas Narto ora weruh apa-apa. Kuwi suci Mas Narto. Ya kuwi alam suci, ya kuwi alam abadi. Alam nalikane Mas Narto dicipta. Alam nalikane uripe Mas Narto pisah karo Maha Urip. Besok Mas Narto nunggal sampurna tekan abadi yoni alam kuwi. Marga Mas Narto pernah tekan ning alam kuwi, artine Mas Narto ora bakal pangling. Ora bakal ketipu karo alam-alam liyane sing bakal diliwati mengkone. Ya. Neng nalikane Mas Narto ijih ana ning alam suci, ijih ana ning alam keabadian, urung pisah karo Maha Urip. Mas Narto dicetak, didesain dadi kitab suci sejati ada makna. Kuwi wujude Mas Narto. Mas Narto dicetak, didesain, dicipta dadi wulang re sejati. Kuwi umine Mas Narto, ucapane Mas Narto, kata-katane Mas Narto. Nalika kuwi Mas Narto uga dicipta, didesain, dirancang khusus berbudi bawa leksana. Tingkah lakune Mas Narto. Yen Mas Narto ora wah saka desaine Maha Suci ora amung sampurna kepara iso abadi. Tegese ora bakal ngalami owah kincir, ora bakal ngalami mati, ora bakal ngalami masalah-masalah, ora bakal ngalami loro. Selamat teguh rahayu sampurna bakal dadi hak milik Mas Narto. Yen Mas Narto gelem mraktekake dadi kitab suci sejati ada makna kanggo sepadha-padha urip. Wulan rek sejati kanggo sepadha-padha urip, berbudi balaksana kanggo sepadha-padha. Wiwit bengi iki kesempurnaan abadi wis dadi hake karena ning isih bersifat pribadi. Ije berlaku kanggo dirine Mas Narto dhewe. Durung kanggo keluarga lan liyan-liyane. Supaya kesempurnaan abadi kuwi dadi universal, bisa diduweni kabeh keluargane Mas Narto. 7 turunan manengen mengiwa mengarep mengguri mendhuwur lan sak pemisah. Mas Narto sadurunge turu tengah wengi patrap samadhi mijil sowan. Kaya sing dilakoni selama maneka wengi. Rampung mijil sowan sak wayah-wayah. Kepingin ngrasake tentreme tresna welas asih Rama, Mas Narto kudu patrap kunci lan sengek tanpa palungguh pambuka, tanpa palungguh.
supaya apa wae sing dilakoni Mas Narto iso tumata kanthi sampurna. Mas Narto kudu patrap samadhi nyicil tata lenggah pendak batu isu. Yen nganti Mas Narto kejebolan ana luput, aja lali patrap nyicil sampurna. Di luar patrap kekudangannya Romo ya kuwi kitab suci ulang rek berbukti bahwa sono dipraktekake. Mas Narto saya wiwit bengi iki Mas Narto iso tak ibaratake ngadeg ana dhuwur pucuke sungai. Yen Mas Narto nganti ingkar janji, Mas Narto iso kepleset tiba. Yen nganti Mas Narto tiba, Mas Narto bakal dadi menungso awak. Kepara luwih parah dibanding menungso awak. Jadi Mas Narto kudu ati-ati, kudu sing temenanan. Matrapake wahyu pancagae nganggo sifat lan sikape ya ki wahyu panca teknike kabudayan. Mas Narto paham. Ketika Mas Narto ngelakoni wahyu poncokan mengku sifat lan sikape yaitu wahyu poncokan sapa siji apa wae sing menuruti Mas Narto masalah bakal rampung indah mewah sempurna. Siji pesenku ojo pisan-pisan Mas Narto adol wahyu kanca kae. Paham Mas Narto? Cukup semono, silakan kembali ke tempat. Nah, yang lainnya kan sudah menyaksikan ya apa yang saya lakukan untuk Mas Narto. Orang apa-apa kan? Tidak ada sesuatu yang menakutkan kan? Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kan? Apakah masih ada yang memiliki rasa dan perasaan takut melampaui proses ini? Enak sing isih rumangsa wedi. Lah wong mung kaya ngono tok. Apa nih sing bleng-bleng kuwi? Perlu surat wasiat. Yang kedua,
Robani dari Semarang. Monggo maju Pak. Di tempat apa yang tadi Pak. Nggih, mriku. Siap. diguyoni to Pak kono serang. Pak Robani, jenengan sampun siap nyekseni bener-bener yang bener. Sampun. Matur. Kurang lebih podo kali nopo sing sampun kula sanjangake kali Mas Narto wau nggih. Jenengan mungkin jenengan mireng kan nggih. Nggih. Sampun. Cukup mendel Pak Robani. Berusaha santai, relax. Percayakan diri panjenengan. Dumateng kula. Nggih. Ikuti suara kula. Sedulur papat kelima pancer Papat kelima pancer kumpul kumpul munggal mungkin suci. Tapi asma sejarah konto warna jeneng sira senang siram niji panjenengan ingsun kagungan karso arsa arso hanya banyak sen sen sejati ini urip merem santai.
Los nggih. Percayakan diri panjenengan kepada saya. Tidak akan terjadi. Kaya tapi tidak rokok. Pak Robani sudah mengalami, tapi tidak maksimal. Ini nggak bisa saya paksakan. Bilang ke Semarang, usahakan ke Semarang besok malam. Dengan Los Poksoyo tidak akan terjadi apa-apa. Dan saya bertanggung jawab. Di Semarang Los yang sudah mengalami tapi tidak maksimal. Saya anggap tidak maksimal. Dan panjenengan sudah tahu, tapi saya anggap belum maksimal. Yes. Karena tidak sepenuhnya saya bisa menguasai diri panjenengan. Ada bagian-bagian diri panjenengan yang tidak bisa saya kuasai. Nah, panjenengan tidak los ya. Yang saya mau. Yang ketiga Mas Eko dari Malang maju. Duduk di situ. Nah, sing bener ah. Duduk rotor ini. Maju neh. Maju. Oke, siap situ. Sampai ini kakek aksesoris. Ini pengulangan yang kedua. Artinya Mas Eko harus lebih siap dari yang kemarin malam ya. Hilangkan kebiasaanmu yang suka nebak-nebak ya. Percayakan dirimu kepada saya. Dan tidak perlu itu ini. Cukup mengikuti apa yang saya inginkan. Paham?
papat kalimo pancer Sepuluh papat kali makan kumpulo kumpul munggah suci. antaripo Jeneng sira jeneng sira nijira nijira panjenengan ingsun panjenengan kagungan karso kagungan rasa arso aksa anyeseni menyek sejatine urip sejatinya cukup menung santai rileks ikuti mimpi apa ngimpi apa orang ngimpi apa iya apa kan boten napa-napa kelingan ora karo judule lungguh kelingan menyaksikan kelingan kabeh bro kelingan kabeh ada apa-apa hilang kayak itu terus tapi ngapain gitu ini ora apa-apa boten napa-napa boten apa kata biar aja itu terus hubung ya boten apa kata ya padang pada nah, itu sudah baik nah ini kan sampai peteng dari saya pandang dari segi kamu kalau sampai misalnya apa itu kayak ayo nyasani surga ora ro surga belum rokok boten wonten ro malaikat boten mungkin bapak ibu sampai nonton dong ini ora boten wonten teng griya nikah itu pacaran sampai mana nih boten nyampe ora ono apa-apa kan ora ono apa-apa mas nah nek ora ono apa-apa sing arep mbok leboni apa boten wonten sing arep mbok goleki apa boten wonten lalu ora ono apa iya kuwi alam suci iya kuwi alam kehakikan alam nalikane Mas Eko dicipta alam nalikane uripe Mas Eko pisah karo besok akale Mas Eko balik utawa nunggal dadi siji maneh ya ning alam suci karo mono suci aja lali karo kebutuhanane nggih lan pakat-pakat semua bisa apa Mas Eko kan kali ngrungokne ta
Selanjutnya Pak Amdari dari Nganjuk. Saya persilahkan mengambil tempat di tengah. Mundur lagi Pak Amdari, mundur. Nah. 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 Wis. Pak Amdari siap? Siap, Pak. Tujuannya Pak Amdari menopang apa, Pak? Untuk kesempurnaan tampilan murid. Ini adalah Siap, Bro. percayakan diri Pak Amdari sepenuhnya kepada saya dan saya akan bertanggung jawab. Ya. Santai. Ikuti suara. Siap. Ini lorong ora pakai. Ini nyarap suara itu yang harus. Sedulur papat kali mau pancer, Sedulur papat kali kumpulo munggah suci. Kontrol report. jeneng sira Jeneng dia sira panjenengan ingsun panjenengan itu kagungan karso kagungan karso. arso hanyek seni Nyekseni sejati nurut sejati murid. cukup sampai pasah kok pasrah kok mau itu
Nun sewu, mohon maafkan nggih. Mungkin siang tadi saya kurang fit sehingganya nggak maksimal malam ini. Jadi saya hanya mampu mengantarkan 3 orang ya. Mas Narto, Mas Eko sama Pak Robani. Tapi Pak Robani kurang maksimal. Pak Robani besok malam diulang lagi bareng sama Pak Amdari nggih. Dan kemungkinannya yang lainnya juga bisa dilanjut besok malam. Karena tenaga saya udah habis. Nggak bisa saya paksa. Nggih. Untuk Mas Narto sama Mas Eko ya. Malam ini panjenengan berdua sudah berhasil masuk ke alam suci atau alam keabadian. Alam di mana pertama kali kita dicipta. Alam di mana pertama kali kita didesain, dirancang, diperjanjikan, dan diutus, serta berpisah dengan Maha Suci. Dan di alam suci atau alam keabadian itulah kelak kita akan manunggal kembali dengan Maha Suci. Dan panjenengan sudah menyaksikannya sendiri bahwa di alam itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Tidak ada anak istri, tidak ada keluarga, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada malaikat, tidak ada apapun. Kosong. Suwung. Tan ono opo-opo. Dan hingga sekarang alam itu belum ada yang mengisi. Belum ada yang tinggal di sana. Kenapa? Karena selama ini tidak ada satupun makhluk yang menuju ke situ. Alam-alam lain yang bukan asal usulnya yang dituju. Namun walaupun di alam keabadian atau alam suci itu tidak ada apa-apa, bukan berarti tidak ada yang menghuni. Ada banyak yang sudah sampai di tempat itu. Namun tidak menjadi penghuni tempat itu karena mereka abadi, tidak mati. Artinya tetap hidup abadi di dunia ini. Dengan segala kemewahannya. Dengan semua keselamatannya. Dengan semua kesempurnaannya. Untuk panjenengan yang sudah berhasil memasuki alam suci atau alam keabadian bersama saya malam ini, berarti panjenengan sudah memegang kesempurnaan abadi itu. Namun masih bersifat pribadi, belum umum, belum universal. Perlu panjenengan asah, perlu panjenengan kembangkan, perlu panjenengan ibadahkan. Dan saya bisa mengibaratkan panjenengan malam ini sedang berdiri di ujung tanduk yang runcing. Jadi berhati-hatilah. Karena jika tidak, panjenengan akan terpeleset dan jatuh ke bawah. Kalau sampai jatuh ke bawah, berarti panjenengan akan kembali menjadi orang awam. Bahkan jauh lebih parah dibanding orang awam. Orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak mau tahu apa-apa.
orang-orang yang dikerumuni masalah-masalah, orang-orang yang selalu diperbudak oleh 4 anasirnya. Jadi berhati-hatilah. Di alam suci, di alam keabadian, kita didesain. Di alam suci, di alam keabadian, kita dicipta dan dirancang secara khusus oleh Maha Suci Hidup sebagai kitab suci sejati. Ada makna, itu wujud kita. Wulangres sejati itu adalah kata-kata kita, bahasa kita, ucapan kita. Berbudi bawa leksono adalah tingkah laku kita, perbuatan kita. Itulah desain asli dari Dat Maha Suci Hidup tentang jiwa raga kita. Jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan desain tersebut, maka karma reinkarnasi akan kita alami selama-lamanya sampai kita berhasil sesuai dengan desain aslinya. Kitab suci sejati ada makna. Wulangres sejati, berbudi bawa leksono, itu adalah identitas jati diri kita yang sebenarnya. Apapun alasannya, kita tidak bisa keluar dari situ. Karena kita didesain untuk itu. Panjenengan tidak mengingkari identitas jati diri panjenengan sebagai seorang putra yang sesuai dengan kekudangannya Romo, maka ujung tanduk tempat di mana panjenengan berdiri akan menjadi tumpul. Semakin panjenengan mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, dengan cara mempraktekkan kekudangannya Romo, semakin datar, semakin tumpul, semakin luas ujung tanduk itu. Sehingga panjenengan bisa bebas, leluasa, merdeka di atasnya. Dengan menggenggam kesempurnaan abadi yang universal. Maka setelah malam ini, berhati-hatilah. Jangan ingkar dari laku murni menuju suci. Karena kita didesain untuk itu. Semua bentuk keselamatan, semua bentuk kemewahan, kebahagiaan, kesempurnaan, satu persatu akan hinggap di genggaman tangan panjenengan. Tebarlah kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci itu kepada apapun, siapapun, dan dimanapun. Semakin panjenengan tebar, semakin universal, semakin meluas tanpa batas kesempurnaan abadi yang sudah menjadi hak milik panjenengan. Apapun yang pernah saya informasikan, baik melalui artikel secara langsung maupun melalui video-video saya di YouTube terkait manekung tentang kesempurnaan abadi, terbuktikan satu persatu. Tidak perlu takut
tidak perlu ragu, tidak perlu was. Kan panjenengan sudah menyaksikan sendiri bahwasanya di alam asal usul kita itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Kenapa tidak ada apa-apa? Apa-apa itu tidak ada karena semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya manunggal menjadi satu dengan diri pribadi panjenengan. Tidak ada satupun yang di luar. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya ada di dalam diri kita. Bermula dari diri kita dan akan berakhir pada diri kita lagi. Jadi apapun itu bergantung kepada panjenengan sendiri. Mau dibuat merah, maka jadilah merah. Mau dibuat hitam, jadilah hitam. Dibuat putih, jadilah putih. Semua itu bergantung pada dirimu sendiri. Karena malam ini panjenengan telah memasuki alam suci, alam keabadian. Berarti dimulai dari malam ini, suka tidak suka, mau tidak mau, wujud panjenengan adalah wujudnya Tuhan. Wujud panjenengan adalah rumah bagi Tuhan. Mulai malam ini Tuhan adalah batinmu. Dan kamu adalah wujudnya. Panjenengan ingkar dari situ, saya tidak bertanggung jawab. Tapi kalau panjenengan tidak ingkar dari situ, panjenengan akan jauh lebih luar biasa dibanding yang sudah saya informasikan. Mas Narto, Mas Eko, paham? Praktekan patrap samadhi mijil sowan seperti yang dilakukan ketika manekung bersama saya di pesanggrahan ini. Ingat, palungguh pambuko panjenengan tidak sama dengan palungguh pambukonya para putra yang belum berjuang, belum berkorban, belum mengabdi di dalam manekung. Jika sewaktu-waktu ingin patrap samadhi, gunakan kunci. Cukup kunci. Tidak perlu palungguh pambuko, tidak perlu palungguh panutup. Cukup patrap kunci, baca kunci 7 kali, lalu bersamadilah sepuasmu, sekuatmu. Khusus sebagai pembuka, lakukan patrap samadhi mijil sowan. Ingat, mijil sowannya beda, palungguh pambukonya juga beda. Ketika bangun dari tidur pagi, entah jam berapapun bangunnya, usahakan sebelum pikiran kita ternoda, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Agar apapun yang sudah panjenengan perbuat, panjenengan lakukan tertata dengan rapi, indah, sempurna, sesuai desain Dat Maha Suci Hidup. Karena panjenengan baru lahir sebagai Romo Putro, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan kesandung luput. Jika sampai terjadi luput, jangan lupa patrap samadhi mijil sampurno. Di luar patrap, dimanapun, kepada apapun, praktekkan kekudangannya Romo. Karena itulah desain diri kita. Yaitu sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Wulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup dan berbudi bawa leksono bagi sesama makhluk hidup. Hanya dengan itu, panjenengan akan mengalami keselamatan
7 turunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Panjenengan akan mengalami kecukupan, bahkan kemewahan, hingga 7 keturunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Panjenengan akan mengalami kesempurnaan. 7 turunan. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dan untuk diri pribadi panjenengan sendiri adalah abadi. Tidak akan mengalami perubahan. Bahkan tidak akan mengalami kematian. Ingat, mulai malam ini spermamu sudah menjadi air kehidupan yang bisa menghidupkan apapun, bahkan bisa mematikan apapun. Terus jaga semaksimal mungkin pikiranmu, hatimu, syahwatmu dengan cara mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Prakteknya kekudangane Romo. Apa yang saya informasikan saat ini berlaku untuk semuanya, walaupun yang lain belum saya tuntun masuk ke alam suci atau alam keabadian. Sehingganya besok malam saya tidak mengulangi bahasa-bahasa ini atau kata-kata ini. Dengan begitu, kemungkinan besarnya energi saya tidak terkuras. Sehingganya saya bisa membimbing sekaligus panjenengan semua. Khusus untuk Pak Robani dan Pak Amdari, saya mohon kesiapannya besok malam akan saya lanjut. Khusus untuk Mas Narto, besok panjenengan boleh pulang. Kalau ingin pulang. Kalau belum ingin pulang, karena berangkatnya bareng sama Mas Arif, silahkan ditunggu Mas Arif. Toh Mas Arif besok malam juga akan mengalami hal yang sama seperti yang panjenengan alami. Kalau untuk Eko, saya sengaja menahan Eko karena ada sesuatu yang ingin saya maksimalkan dari Eko. Untuk Kadang Tulungagung juga sama besok malam bersama yang lainnya. Dengan pengalaman malam ini, saya harap besok malam ketika saya membimbing panjenengan satu persatu masuk ke alam suci, alam abadi, sudah tidak ada lagi pertanyaan, sudah tidak ada lagi keraguan. Karena kalau saya masih munamuni seperti ini, sudah pasti energi saya akan terkuras. Nah, kalau energi saya terkuras, nanti saya bimbingnya ada batasannya. Tidak bisa sekaligus semua. Jadi, informasi malam ini berlaku untuk semuanya hingga besok malam. Ada pertanyaan untuk dari Mas Narto atau Mas Eko? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Saya tak santai karena saya mulai merasakan lemes. Ingat, besok ketika praktek ini saya ulang besok malam, jangan main-main. Karena di sini saya bertaruh jiwa raga saya dan mempertaruhkan jiwa raga panjenengan. Nggak usah takut, nggak usah ragu, saya bertanggung jawab penuh. Untuk Mas Eko dari Caruban sama Mas Yuli, belajarnya lebih dimaksimalkan lagi nggih.
Karena apa? Karena bisa jadi besok malam panjenengan juga akan terlibat. Karena hal ini bukan rancangan saya, jadi saya tidak tahu praktek apa yang akan terjadi besok malam. Artinya ada kemungkinan walaupun panjenengan baru menghafal, baru mempraktekkan level-level tersebut, bisa jadi panjenengan akan ikut terkait di dalam penyaksian ini. Jadi kalau hal itu terjadi, kalau jenengan sudah siap-siap, sudah maksimal, kan jenengan ndak dandap ya, nggak bingung. Oke, cukup segitu dulu nggih.